transportasi melaju, lintas generasi, lintas persepsi. POV, sudut pandang kita. Halo, apa kabar sahabat Eljon TV? Selamat datang di Point of View atau POV, sudut pandang kita. POV, sudut pandang kita. Inilah talk show yang membuka ruang diskusi lintas perspektif, lintas realitas, dan lintas generasi. Setiap suara punya ruang untuk bercerita, setiap sudut pandang punya versi dari makna. Di sini di POV bersama saya Putra Hijriana, dan Point of View kali ini kita akan membahas ironi wisata di Indonesia aja saat liburan kian mewah bagi kaum mendam-mending. Sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu pemirsa tayangan berikut ini. Kementerian Pariwisata membidik lonjakan kinerja besar-besaran pada 2027. Pemerintah menargetkan hingga 19,1 juta kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2027, meningkat hingga 10% dibanding target tahun 2026. Selain itu, rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kedatangan ditargetkan mencapai 1.447 hingga 1.497 dolar Amerika Serikat. Peningkatan pengeluaran tersebut diharapkan mendorong devisa pariwisata hingga 28,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara sekitar 459 hingga 515 triliun rupiah. Dari sisi pariwisata domestik, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara ditargetkan mencapai sedikitnya 1,28 miliar perjalanan, meningkat 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor pariwisata juga ditargetkan mampu menyerap 27,33 juta tenaga kerja, meningkat 3% dibandingkan tahun 2026. Sementara itu, kontribusi pariwisata terhadap produk domestik bruto ditargetkan berada pada kisaran 4,7 hingga 4,8%. Untuk mencapai seluruh target tersebut, Kementerian Pariwisata mengusulkan tambahan anggaran sebesar 1,99 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan ini diperlukan agar total anggaran kementerian mencapai 3 triliun rupiah, jauh di atas pagu indikatif yang saat ini hanya sebesar 1,01 triliun rupiah. Nah, sekarang dengan anggaran 1 triliun, fixed cost kita tuh tidak bisa dirubah seperti gaji, Pak. Jadi apa yang ada di Kesesmenan 428 miliar itu gaji. Jadi kita tidak bisa potong itu. Sehingga izin ya. Minta tolong mic-nya lebih dekat sedikit supaya saya nggak salah dengar. Kurang dekat soalnya. Oke. Saya ulang lagi. Oke. Dari mana? Dari 900. Oke. Jadi dari Kesesmenan tahun lalu itu gaji 411 miliar dan pendukungan operasional seperti listrik dan lain-lain. Dan tahun ini meningkat 428 miliar karena ada penambahan karyawan dan juga ada inflasi ya. Nah, sehingga program Kementerian Pariwisata itu sisanya 180 miliar. Nah, itu di luar kekuasaan kami ya, karena dengan itu kami hanya bisa mengalokasikan seperti yang kita paparkan tadi. Menurut Menteri Pariwisata, keterbatasan anggaran berpotensi memengaruhi pelaksanaan berbagai program strategis, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, promosi pariwisata, pengembangan destinasi, hingga penyelenggaraan berbagai event nasional dan internasional. Meski demikian, target besar yang dicanangkan pemerintah mendapat sorotan dari DPR RI. Anggota Dewan menilai kinerja pariwisata Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN dalam menarik wisatawan mancanegara. Faktanya adalah bahwa kunjungan Wisman yang ke Indonesia di negara ASEAN saja, kita nomor 5 loh Bu. Nomor 5, paling buncit itu. Padahal kita kan tahu bagaimana sih potensi alam kita, Bu. Kita ada Labuan Bajo, kita ada Raja Ampat, kita ada Borobudur, ada Lombok, ada Bali yang diakui dunia. Dan semua pandangan dan catatan rekomendasi yang disampaikan menunjukkan pemahaman yang sangat kuat terhadap tantangan yang dihadapi Kementerian Pariwisata kali ini, sekaligus memberikan dukungan yang sangat berarti bagi pelaksanaan tugas-tugas kami ke depan.
bagi kami pemerintah dan DPR, khususnya Komisi 7, memiliki fungsi yang sama penting dan setara dalam mengawal agenda pembangunan nasional. Sehingga tim kerja ini baik sekali yang digagaskan oleh Pak Ketua. Di tengah tantangan anggaran yang tidak ringan ini, kerja bersama menjadi semakin penting, kolaborasi dan saling mendukung. Terima kasih Bapak Ketua tadi atas dukungannya hari ini. DPR pun mendorong Kementerian Pariwisata untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna menekan biaya perjalanan, memperbaiki konektivitas destinasi, serta memperlonggar kebijakan visa bagi wisatawan dari Tiongkok, India, dan negara-negara Timur Tengah. Diharapkan pemerintah tetap optimistis dan mampu menjadikan pariwisata sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2027. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. POV Sudut Pandang Kita. Alright pemirsa, nah kali ini kita sedikit akan berbincang-bincang tentang pariwisata dan juga wisata yang pastinya nggak mahal dan nggak harus jauh-jauh, yang pastinya di Indonesia aja. Dan langsung aja kita akan bahas dalam POV kali ini bersama salah satu pegiat dan pecinta wisata. Ada Kak Gesmi Sitanggang. Halo, apa kabar Kak? Halo, Halo. Putra. Ya, jadi pemirsa, nah Kak Gesmi ini salah satu yang memang health influence dan juga memang mencintai wisata dan juga alam tentunya ya Kak Gesmi. Nah Kak Gesmi, sebagai pecinta wisata nih, apakah ada kira-kira nih dari Kak Gesmi sendiri feeling yang memang ngerasain kalau biaya liburan akhir-akhir ini tuh lagi bener-bener naik banget nih, entah itu dari segi misalkan budgeting penginapan kayak gitu, atau mungkin transportasi dan lain sebagainya dibanding 2 atau 3 tahun lalu Kak. Oke, thank you. Sebelumnya pertanyaannya Putra dan halo sahabat Eljon TV. Ya kalau kita berbicara terkait pariwisata ya, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, dirasa memang banyak perubahan ya di mana-mana gitu. Baik dari transportnya juga, baik dari tiket mungkin ya, yang kalau kita misalnya ke suatu pariwisata untuk uang masuknya aja pun pasti akan ada penambahan di sana. Kita tahu tadi juga ada informasi berita yang menyampaikan bahwa tiket pesawat itu harganya lebih mending, kalau dibilang mending nih ya Putra, mending kita keluar negeri nih sekalian daripada kita wisata sesama di daerah Indonesia, domestik gitu. Karena kan kalau dibandingkan itu tuh bisa hampir kayak 80-100% untuk peningkatannya. Dan belum lagi kita lihat ya akhir-akhir ini kondisi ekonomi kita, dan juga sempat kalau sahabat Eljon dan Putra perhatikan berita, kita tuh kalau sama negara lain hampir dibully kalau karena harga dan juga mata uang kita itu rendah banget. Jadi kayak serba salah nggak sih? Di daerah, maksudnya yang domestik, kita mahal juga tiketnya. Ke luar negeri, itu mata uang kita juga lagi kalah-kalahnya gitu loh. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari kondisi pariwisata kita saat ini, cukup mengkhawatirkan sih ya Putra. Cukup mengkhawatirkan, tentu banget. Tadi sempat disinggung juga sama Kak Gesmi kalau biaya untuk keluar negeri itu pasti lebih mahal, bahkan bisa dibilang hampir 100% ya Kak, dibanding transportasi penerbangan yang masih daerah-daerah di Indonesia atau penerbangan domestik kayak gitu ya Kak. Karena memang sempat juga riset nih Kak, kalau pariwisata di Indonesia itu bahkan terendah di ASEAN Kak. Ya, nah itu menurut dari Kak Gesmi sendiri gimana tuh tanggapannya? Kalau terendah di ASEAN, ini sebenarnya kayak kalau kita lihat bukan hal yang ibaratnya bukan hal baru. Sepertinya orang-orang juga masyarakat sudah merasa ke sana. Karena dilihat lagi dari sisi nilai tukar mata uang kita yang sangat rendah, dan juga kita masih belum tahu nih kenapa tiket domestik aja untuk transportasi kita aja tuh masih semahal itu. Jadi kan untuk membuat wisata sebenarnya tuh kita harus lihat ada beberapa hal, aksesnya, dan terus fasilitasnya, potensinya. Kalau dibilang Indonesia tuh potensinya gede banget nih Putra, tapi untuk mengaksesnya itu tuh
Maksudnya tuh sulit, tapi mungkin untuk negara lain yang mata uangnya gede, Ya. ya happy. Tapi buat kita yang kayak mau pergi aja, ibaratnya nih dari Jakarta, kita mau ke Sumatera Utara, itu tuh tiket Putra sekali jalan aja, one way aja, itu di around kayak 1,8, 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau kita pulang pergi aja udah berapa juta gitu. Belum lagi kita biaya di sana untuk wisatanya sendiri, penginapannya sendiri. Itu tuh kayak cost-nya gede banget. In this economy. Ya, betul. In this economy itu sulit banget. Indeks ekonomi emang berat banget, terus tadi juga bener, setuju banget statement salah satu dari Kak Gesmi kalau potensi di Indonesia itu sebenarnya banyak banget sektor pariwisata, cuman nggak tahu kenapa nih kita masih kalah dalam sektor yang memang mempublikasikan, terus kayak ngenalinnya kayak gitu. Betul. Kak. Padahal kalau misalkan mau dilihat di Indonesia sendiri pun jadi salah satu negara kepulauan terbesar di seluruh dunia loh, bisa bayangin. Tapi kenapa tuh bisa jadi pariwisata terendah di ASEAN sendiri? Nah, Kak Gesmi, nih kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang kalau penerbangan antara luar negeri dan domestik sendiri lebih lebih condong mungkin lebih murah dan lebih worth it ya. Kalau penerbangan ke luar negeri. Nah, ketika tiket pesawat terus juga tarif dari transportasi sampai BBM naik nih Kak, yang akhir-akhir ini lagi happening banget nih. Kira-kira apa yang terlintas di pikiran Kak Gesmi pertama kali yang kira-kira bakal dikorbankan? Apakah liburannya yang mungkin bakal dikorbanin sama Kak Gesmi untuk di hold dulu, atau mungkin kebutuhan yang lain yang mungkin bisa Kak Gesmi lebih dipangkas lagi? Nah, kalau dibilang nih agak sulit sebenarnya. Apalagi untuk kaum ya milenial, Gen Z, pasti sangat mendang-mending ini, pasti butuh namanya work-life balance. Balance-nya itu, kita kan pengennya itu sebenarnya antara kita mencari duit nih, untuk healing nih harus ada. Karena kalau kita untuk pendapatan, bekerja nggak ada healingnya, ya tetap ada burn out kan. Tapi dalam kondisi akhir-akhir ini, menurut aku sendiri nih ya Putra, sebenarnya kita tuh bisa ngakalin, lebih ke arah mengakalin ya. Kalau sebelumnya kita misalnya pergi bisa mengeluarkan uang jor-joran, oke, cost untuk aku healing nih, let's say kalau keluar kota bisa di 3-5 juta. Nah, sekarang mungkin kita bisa masuk untuk ke wisata yang dekat-dekat daerah kita aja lah ya. Bisa ke Ancol mungkin, ke Taman Mini mungkin, atau sekarang yang lagi happening itu juga ada namanya kan sport tourism ya. Nah, sport tourism ini Putra itu contohnya salah satunya lari. Nah, sekarang kan banyak ya event-event lari yang kita bisa ikutin. Nah, di event itu kita bukan hanya dapat untuk wisatanya saja, tapi bisa up kesehatan kita. Jadi maksudnya dalam kondisi yang sekarang kan ya balance itu nggak harus kita melihat untuk yang kayak tempat-tempat wisata yang mahal, luar negeri yang fancy gitu. Nah, kita kalau olahraga juga ada hormon endorfin, kita kan bisa meningkatkan kebahagiaan. Nah, jadi menurut aku ya kaum mendang-mending kayaknya untuk saat ini mending itu dulu. Iya, benar. Jadi opsinya buat seluruh kaum mendang-mending, apalagi Gen Z nih, tadi udah dijelasin sama Kak Gesmi, kalau opsionalnya mungkin lebih pilih ke sport tourism, yang tadi salah satu contohnya itu ada di lari, atau mungkin sekarang para runner tuh lagi suka banget event-event lari kan gitu, maraton kayak gitu. Itu bener-bener apa ya, balance banget antara healthy sama healing pastinya. Jadi healthy dan healing bisa nge-combine satu sama lain, nah gitu. Nah, Kak Gesmi, buat di hari ini kan kelas menengah pastinya nih. Banyak banget yang ngaku kalau pendapatannya habis buat cicilan sama kebutuhan pokok yang mungkin ya nyambung lah ya ke kaum mendang-mending tadi gitu. Terus di indeks ekonomi nih Kak, apakah wisata mulai bergeser dari kebutuhan healing atau mungkin menjadi barang mewah? Opsinya seperti apa tuh Kak? Kalau dibilang wisata barang mewah bisa jadi sih. Sebenarnya wisata itu bisa jadi barang mewah. Sport juga sebenarnya sekarang bisa jadi barang mewah. Tapi sebenarnya menurut aku sendiri itu tergantung goalsnya kita. Jadi goals kita itu sebenarnya kayak, oh aku mau healing nih, setidaknya refresh. Kan sebenarnya refresh itu bisa kita artikan, tadinya kita kebiasaan 9 to 5 dari Senin sampai Jumat
kita pergi ke kantor, Yeah. rumah, kantor, rumah gitu. Ya udah dalam kondisi yang serba semuanya sebenarnya Putra serba mahal saat ini. Yeah. Ya kita berubah ke tempat lain aja ya. Tadi misalnya kalian ada taman dekat rumah, ya tapi balik lagi, memang harus modal Putra. Iya. Kita beli kopi gitu. Iya, betul. Beli kopi Betul, dari betul. rumah, beli kopi, terus ke taman, itu udah masuk healing loh. Iya, Nah betul. itu, atau Setuju banget. ya bisa dengan modal Netflix, kita bikin kopi sendiri di Iya. rumah. Setidaknya ada kegiatan sih sebenarnya, kegiatan yang berbeda dari kita sehari-hari. Yap. Tapi kalau dalam ekonomi saat ini, kalau ini pribadi dari aku sendiri, Putra, kalau aku lebih mengutamakan ya kebutuhan ekonomi kita dulu, kebutuhan pokok kita dulu. Kalau itu udah mencukupin, menurut aku is okay. Kita ada budget untuk healing, kita ada budget wisata, kita ada budget untuk sport. Ya nggak apa-apa kita buat, karena kan sebenarnya itu balik ke orang-orang. Karena kata antara mahal dan murah itu memang berbeda setiap orang. Ibaratnya ada menurut orang 5.000 nih murah, Ya. ada menurut orang lain 5.000 tuh mahal. Jadi ya tergantung masing-masing, dan balik lagi sih kita goalsnya apa. Kalau happy hanya minum kopi, lihat jalanan aja, atau lihat ya orang-orang seliweran di mall duduk aja gitu, ada loh orang yang happy gitu. Iya, betul. Jadi ya balik lagi sih Balik sebenarnya. lagi, jadi memang sesuai dengan keperluan Betul. masing-masing, terus juga sesuai dengan keadaan juga ya Kak. Apalagi tadi mungkin kalau pemirsa penasaran kan tentang lebih pilih mana nih opsionalnya antara healing atau menjadi mungkin pilih opsi untuk membeli barang mewah. Semuanya juga tergantung keperluan dari kalian masing-masing tentunya, karena memang ketika healing bisa menghasilkan tadi yang udah disebutin sama Kak Gesmi, kalau bisa menghasilkan hormon endorfin yang bisa jadi lebih kebahagiaan, itu salah satu investasi yang mahal loh Pak. Betul. Betul banget kan. Nah, terus juga menjadi barang mewah. Opsinya kalau barang mewah mungkin dianggapnya investasi atau mungkin Ya. sama-sama untuk kesenangan pribadi Betul. kayak gitu. Nah, Setuju. pemirsa juga penasaran pasti tentang biaya menuju destinasi yang pasti akhir-akhir ini makin naik banget nih, makin menuju ke arah yang mahal, nggak masuk akal kayak gitu. Apakah kita sedang memasuki era di mana berwisata hanya jadi privilege atau mungkin hanya jadi segmentasi untuk kelompok tertentu? Pemirsa pasti penasaran, dan juga Kak Gesmi akan membahasnya sebentar lagi setelah tayangan berikut ini. POV Sudut pandang kita. Didukung oleh